Welcome back again with me, Mr. Wan. Today, we are going to look at some useful expression for stating capability and willingness. By the end of this video, I hope you would have clear idea how to express capability and willingness. But before we continue to discuss more about it, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for your support. Well, if you're ready, we can begin now. Alright everyone, stating capability and willingness, ungkapan untuk menyatakan kemampuan dan kemauan atau kesediaan. Materi ini biasanya dipelajari di kelas 8 tingkat SMP atau junior high school. Stating capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan model ya kawan ya, yaitu can, could, atau be able, yang artinya dapat atau bisa. Pattern atau pola atau rumus yang bisa kita gunakan untuk menyatakan kemampuan atau capability, yang pertama itu can ya. Can ini digunakan dalam bentuk present atau sekarang dengan pola umum subjek ditambah can ditambah verb ke 1. Now let's take a look at the example of it. Positive sentence. She can speak English well. Dia dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Nah, ini she di sini sebagai subjeknya. Kemudian ini can ditambah verb ke 1 speak. Oke. Dan untuk kalimat negatifnya tinggal menambahkan not setelah can. She cannot speak English well. Artinya ini untuk menyatakan ketidakmampuan. Dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik ya. Nah, bagaimana dengan interrogative sentence atau kalimat tanyanya? Can dikedepankan posisinya, can menjadi ke depan sebelum subjek, kemudian ditambah verb ke 1. Can she speak English? Dapatkah ia perempuan bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik? Untuk menjawabnya, kita ada dua opsi. If the answer is yes, yes she can. Kalau jawabannya tidak, no she cannot. Okay. Now let's take a look another example. You can read Al-Quran. Kamu dapat membaca Al-Quran. You cannot read Al-Quran. Kamu tidak dapat membaca Al-Quran. Can you read Al-Quran? Dapatkah kamu membaca Al-Quran? Yes, I can, or no, I cannot. Ya. Opsinya yes or no question, atau yes or no. Ya. Next, the second pattern atau rumus yang kedua, kita bisa menggunakan kata atau model could. Could ini digunakan untuk bentuk past atau lampau. Tapi could juga ini bisa digunakan dalam bentuk present dengan tujuan untuk lebih sopan atau polite ya. Dengan pola umum atau rumus subjek ditambah could ditambah verb ke 1. Kita lihat contohnya. Untuk kalimat positif, she could win the English speech contest. She di sini sebagai subjek, kemudian ditambah could, dan win di sini adalah verb ke 1. Kemudian untuk kalimat negatifnya tinggal menambahkan kata not setelah could. Sama prinsipnya seperti yang can ya. She couldn't win the English speech contest. Dia tidak bisa memenangkan lomba pidato bahasa Inggris. Could she win the English speech contest? Jawabannya bisa yes she could or no she could not. Oke, next. Oke. Contoh selanjutnya, he could run 25 kilometers away. Dia dapat berlari sejauh 25 km. He could not atau he couldn't run 25 km away. Kita singkat could not menjadi couldn't. Run 25 km away. Dia tidak dapat berlari sejauh 25 km. Could he run 25 km away?
The answer, yes he could, or no he could not, or no he couldn't. Next, now the last pattern that we can use to express capability is by using be able to. Pola umumnya subjek ditambah be. Be di sini adalah am, is, are plus able to plus verb 1. Oke. Kita lihat contohnya. Yang pertama, untuk kalimat positifnya, she is able to speak English. Dia mampu atau dia bisa berbicara bahasa Inggris. Ketika subjeknya she, perhatikan kawan-kawan ya. Ketika subjeknya she, maka to be-nya is. Ketika subjeknya kita ganti menjadi he, tetap is. Tetapi ketika subjeknya they, for example, they are, ya, jadi menggunakan to be-nya yang are. They are able to speak English. Mereka mampu berbicara bahasa Inggris. Kemudian bagaimana kalau she diganti menjadi you? You are. You are able to speak English. Oke. Kemudian bagaimana kalau subjek diganti dengan I? Maka to be-nya adalah am. I am able to speak English, gitu ya. Kemudian kita lihat kalimat negatifnya. She is not or she isn't able to speak English. Dia tidak mampu berbicara bahasa Inggris. Kemudian untuk interrogative sentence, is she able to speak English? Yes, she is, or no, she is not. Nah, jadi ini perlu diingat untuk to be am isar ini tergantung subjeknya ya. Ketika subjeknya you, they, we, maka to be-nya adalah are. Ketika subjeknya she, he, it, maka to be-nya adalah is. Dan ketika subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, ini contohnya. I am able to ride a bike. Saya mampu mengendarai sebuah motor ya, atau motorcycle ya. I'm not able to ride a bike. Saya tidak mampu mengendarai sebuah motor. Am I able to ride a bike? Yes, I am, or no, I'm not. Kalau misalkan to be-nya menjadi you, maka you are able to ride a bike. You are not able to ride a bike. Dan untuk interrogative sentence-nya, are you able to ride a bike? Yes, you are. No, you are not. Oke. Jadi tergantung subjeknya. Ini perlu diperhatikan, ini yang perlu diingat sahabat ya. Kita lanjut. Oke, now let's take a look stating willingness. Willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan model will or would yang berarti akan, mau atau sedia. Oke, now let's take a look the pattern atau pola atau rumus yang bisa kita gunakan untuk menyatakan kemauan atau kesediaan atau willingness. Yang pertama will. Will digunakan dalam bentuk present atau sekarang dengan pola umumnya untuk kalimat positif subjek ditambah will ditambah verb 1. Untuk kalimat negatifnya subjek ditambah will dan tambahkan not setelah will tambah verb 1. Untuk interrogative sentence kita taruh will di depan, kemudian selanjutnya subjek dan verb 1. Contohnya seperti ini ya. I will come to your birthday party. I din sebagai subjek ditambah will, kemudian verb 1-nya adalah come to your birthday party. Untuk negative sentence, I will not come to your birthday party. Nah, interrogative sentence-nya atau kalimat tanya will ditaruh di depan sebelum subjek. Will you come to my birthday party? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita tinggal yes, I will, or no, I will not. Oke, contoh berikutnya, she will write a letter. She will not write a letter. Will she write a letter? Untuk menjawabnya sama, kita gunakan yes, she will, no, she will not. Dia akan menulis sebuah surat.
dia tidak akan menulis sebuah surat. Akankah ia menulis sebuah surat? Yes, she will, or no, she will not. Kalimat berikutnya, they will study English. Mereka akan belajar bahasa Inggris. They will not study English. Mereka tidak akan belajar bahasa Inggris. Will they study English? Apakah mereka akan belajar bahasa Inggris? Yes, they will, or no, they will not. Jawabannya itu ya, sobat ya. Now let's take a look the second pattern to express willingness is by using would dalam bentuk lampau atau past. Tetapi would ini juga bisa digunakan dalam bentuk present dengan tujuan polite way, untuk lebih sopan. Dengan pola umum seperti ini, subjek hampir sama ya, subjek ditambah would tambah verb ke satu. Untuk kalimat negatifnya tambahkan not setelah would. Dan untuk interrogative sentence, would ada di depan, kemudian tambah subjek tambah verb ke satu. Kita lihat contohnya. They would play football. Mereka akan bermain sepak bola. They would not play football. Mereka tidak akan bermain sepak bola. Would they play football? Apakah mereka akan bermain sepak bola? Yes. Kemudian subjeknya, yes, they would. Or no, they would not. Kalau tidak. Kemudian contoh berikutnya, she would take part in the competition. Dia akan ikut ambil bagian dalam kompetisi. She wouldn't take part in the competition. Dia tidak akan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Would she take part in the competition? Yes, she would, or no, she would not. Okay. Kemudian contoh terakhir, he would go to Pangandaran Beach. Ia akan pergi ke pantai Pangandaran. He wouldn't go to Pangandaran Beach. Dia tidak akan pergi ke pantai Pangandaran. Would he go to Pangandaran Beach? Akankah ia pergi ke Pangandaran Beach? Jawabannya yes. Yes, he would, or no, he would not. Ya. Next. Kita lihat contoh dialognya. Yang pertama, Dialogue 1. Teacher. Good morning, Andre. How are you today? Good morning, sir. I'm great. How about you, sir? I'm very well, thank you. Can you help me, Andre? Sure. What can I do for you, sir? Can you ride a bike? If you can, please move my bike to the garage. Yes, I can. Okay, sir. Thank you, Andre. You're welcome. Ini contoh sederhana dan untuk menyatakan kemampuan atau capability, di mana di sini ada kata-kata can you ride a bike, maka di sini jawabnya yes I can, artinya Andre mampu ya mengendarai sebuah kendaraan. Now let's take a look the second dialogue. Okay, Rizky and Putri. Good morning, Putri. How are you today? Good morning, Rizky. I'm good. How about you? I'm very well, thank you. By the way, what are you doing here? I'm waiting for my brother. Would you come to Ihsan's birthday party? I almost forget about it. Of course I would. Would you coming with us? Sure, I would. What time will the party start? At 7 p.m. If so, I will come to your house at 6:30 p.m. I have to go now. See you then. Okay, see you. Sini adalah contoh ungkapan willingness. Well, I think that's all for stating capability and willingness. I hope it would be useful for us, especially for me. I look forward to seeing you in the next one. Thank you for watching. Bye now.